Peningkatan kecepatan dan kapasitas komputasi dari tahun ke tahun telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saat ini kita sedang memasuki era baru yang menjanjikan kemajuan luar biasa dalam dunia teknologi. Ya, quantum computing akan menjanjikan daya komputasi yang jauh melampaui apa yang dapat kita capai, yang dapat dicapai oleh komputer klasik saat ini. Di video ini akan membahas tentang dasar-dasar dari quantum computing, bagaimana potensinya, dan bagaimana era ini dapat mengubah dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Morianto. Sahabat semuanya, di video ini kita akan membahas tentang quantum computing. Nah, apa itu quantum computing? Quantum computing adalah paradigma komputasi yang berbeda dari sebuah komputer klasik. Ya, sementara komputer klasik menggunakan bit sebagai unit informasi, nah sedangkan quantum komputer ini sendiri menggunakan qubit atau quantum bit. Ya, qubit adalah entitas kuantum yang dapat berada dalam keadaan 0 atau 1 atau keduanya secara bersamaan dalam apa yang disebut sebagai superposisi. Nah, keadaan superposisi inilah yang memberi kuantum komputer potensi untuk melakukan sejumlah besar perhitungan secara paralel. Dan ini tentu saja akan mengalahkan kemampuan dari komputer klasik dalam beberapa kasus. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara komputer klasik dan juga kuantum komputer atau komputer kuantum? Perbedaannya adalah yang pertama basis komputasi. Nah, komputer klasik beroperasi dengan menggunakan bit yang hanya memiliki nilai 0 atau 1. Sementara itu, quantum komputer menggunakan qubit yang dapat berada dalam keadaan 0 atau 1 atau superposisi keduanya secara bersamaan. Kemudian yang kedua, proses komputasi. Komputer klasik menggunakan gerbang logika untuk mengatur arus bit dan melakukan operasi matematika, sedangkan quantum komputer menggunakan gerbang kuantum untuk mengelola arus qubit dan melakukan operasi kuantum seperti pengukuran dan juga entanglement. Kemudian yang ketiga adalah scalability. Quantum computing menawarkan skalabilitas yang luar biasa dibandingkan dengan komputer klasik. Semakin banyak qubit yang digunakan dalam quantum komputer, maka akan semakin besar kompleksitas perhitungan yang dapat dilakukan. Nah, kemudian apa sih potensi quantum computing itu? Yang pertama adalah kriptografi. Quantum computing berpotensi merusak sistem keamanan yang saat ini kita gunakan seperti enkripsi RSA. Quantum komputer dapat membongkar kunci kriptografi dengan cepat menggunakan algoritma Shor dan mengancam keamanan data yang sangat sensitif. Kemudian yang kedua ada optimisasi. Quantum computing dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks dan juga mempercepat proses pencarian solusi yang optimal dalam berbagai bidang seperti logistik, manufaktur, dan juga keuangan. Kemudian yang ketiga ada simulasi. Quantum computing itu sendiri memungkinkan simulasi yang lebih akurat dan kompleks dari fenomena seperti fisika, kimia, ataupun biologi. Hal ini dapat membantu mengembangkan misalnya obat-obatan baru, memahami material baru, dan bahkan memprediksi cuaca dengan lebih akurat. Nah, kemudian berikutnya adalah kecerdasan buatan. Quantum computing sendiri berpotensi memberikan keuntungan besar dalam bidang kecerdasan buatan, dengan kemampuan untuk memproses data yang lebih besar dan lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Berikutnya adalah machine learning. Ya, quantum computing dapat meningkatkan kinerja algoritma dari machine learning yang akan mengizinkan pelatihan model yang lebih cepat dan juga pengambilan keputusan yang lebih akurat tentunya. Nah, dengan adanya komputer kuantum atau quantum computing, tentunya ada hambatan dan juga tantangannya. Nah, tantangan dan hambatannya apa saja sih? Yang pertama adalah dekoherensi. Dekoherensi adalah salah satu tantangan terbesar dalam quantum computing, yaitu di mana qubit menjadi sangat rentan terhadap gangguan lingkungan dan kehilangan informasi kuantumnya. Hal ini menyebabkan error dan kesalahan dalam perhitungan misalnya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan teknis.
Ya, quantum computing membutuhkan teknologi yang sangat canggih dan ketat untuk mempertahankan stabilitas qubit. Dan proses ini masih sangat rumit dan mahal untuk diimplementasikan dalam skala besar. Kemudian yang ketiga ada algoritma kuantum. Nah, untuk mengembangkan algoritma kuantum yang efisien dan dapat diimplementasikan dalam kuantum komputer adalah tugas yang kompleks dan rumit. Beberapa masalah yang efisien dipecahkan oleh komputer klasik mungkin tidak langsung dapat diselesaikan dengan lebih baik oleh komputer kuantum. Kemudian berikutnya ada ketersediaan qubit. Saat ini jumlah qubit yang dapat digunakan dalam kuantum komputer masih sangat terbatas. Skala kuantum computing yang lebih besar akan membutuhkan banyak penelitian tentu saja dan juga perkembangan teknologi berikutnya. Sahabat semuanya, era kuantum computing ini akan menawarkan janji dan potensi untuk membawa perubahan besar dalam dunia komputasi dan teknologi. Nah, potensi untuk memecahkan masalah yang sulit, mempercepat inovasi, dan juga mengubah dunia keamanan data. Meskipun masih ada banyak tantangan dan hambatan yang harus diatasi, progres yang telah dicapai dalam bidang ini menunjukkan bahwa quantum computing bukanlah sekedar konsep teoritis, tetapi suatu yang akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Nah, semoga perkembangan quantum computing ini akan terus berlanjut dan akan membawa kita ke arah masa depan komputasi yang lebih mencengangkan lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.